Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ganesha Putra NIM 211201191208 dari Teknik Komputer Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan port Ether channel ya, Ether channel dan juga port knowing. Oke, yang pertama di sini ada rangkaian sudah topologi yang sudah saya buat. Nah, oke, kita coba lihat untuk konfigurasinya terlebih dahulu. Jadi konfigurasi yang pertama adalah konfigurasi port channeling. Nah, dengan port channeling ini caranya adalah kita menyatukan port yang ada ya. Yang pertama adalah FA02 dengan 03 itu disatukan menggunakan RAM ya, interface ring. Kemudian diberi mode desirable seperti itu. Mode desirable itu merupakan bagian dari PAGP, yang mana desirable artinya dia menginisiasi negosiasi ya, jadi dapat melakukan negosiasi seperti itu. Kemudian setelah konfigurasi tersebut ada juga konfigurasi gigabit ya, gigabit Ethernet yang dimasukkan ke dalam port channel juga gitu ya, channel group Ether channel seperti itu. Dan juga sama modenya juga desirable. Nah, untuk mode aksesnya, mode akses switchnya dia mode terang gitu ya. Ketiga mode yang jadi Ether channel tadi, port channeling itu adalah terang. Mode yang lainnya pada F01 interface yang lainnya itu adalah mode akses. Kita sekarang lihat protokol yang digunakan oleh switch ini untuk Ether channel. Ether channel summary. Nah, protokolnya adalah PAGP dengan statusnya adalah in use dan juga ini in port channel. Jadi ini berhasil untuk port channeling ya. Meskipun berbeda interface ya antara gigabit dan juga Ethernet, tetapi tetap saja bisa disatukan menjadi port channel seperti itu. Untuk VLAN-nya sendiri ini adalah VLAN 100 ya. Nah, VLAN 100 karena ini adalah menggunakan Dewa, nama Dewa ya, untuk akses terangnya adalah 100 juga gitu. Yang di allow hanya 100, tidak semua VLAN di allow seperti itu. Exit. Oke, kita berpindah ke switch yang berikutnya. Sama sebenarnya, hanya saja modenya berbeda di sini. Nah, di sini menggunakan mode auto ya. Mode auto dia sama seperti desirable jenis PAGP, namun bedanya dia hanya menerima paket ya, tidak menginisiasi sebuah negosiasi. Dia hanya bisa negosiasi, menerima saja itu. Kita coba lihat untuk modenya, protokolnya sama ya, PAGP dan in use, dan ini berhasil disatukan seperti itu. Oke, untuk VLAN-nya sama ya, sama VLAN-nya 100 pas 01 sebagai mode akses. Terangnya juga hanya allow 100. Sekarang kita coba ping. Keganjil ya satu. Oke, bisa. Kita berikutnya. Oke, berikutnya adalah konfigurasi mode aktif ya, mode aktif. Untuk perannya adalah 200, mode terang sama seperti sebelumnya. Kemudian kita coba lihat untuk protokol yang digunakan. Untuk
protokol yang digunakan adalah LACP ya, dengan posisinya in use dan portnya adalah in port channel, masuk ke dalam port channel ya, tidak berdiri sendiri. Lalu kita coba lihat untuk VLAN-nya. VLAN-nya 200 dengan nama Grandmaster, mode aksesnya ada di FA01. Terangnya hanya allow 200. Oke, kita lihat ke port ke switch setelahnya. Nah, sama ya, di sini juga menggunakan mode terang dan juga VLAN 200. Namun bedanya di sini menggunakan mode pasif. Bedanya auto dengan pasif. Auto itu sama seperti disable, dia menginisiasi ya, dan pasif itu sama seperti aktif ya. Aktif itu sama seperti disable, dia menginisiasi, melakukan negosiasi. Kalau pasif itu hanya menunggu saja gitu, menerima negosiasi. Kita menginisiasi ya, sama ya, modenya pasif. Untuk portnya, protokolnya yang digunakan adalah sama-sama LACP. Kita coba lihat. Nah, sama-sama LACP, statusnya sama-sama in use. Portnya masuk ke dalam channel lain. Oke, seperti itu. Kita coba ping ya. Lihat VLAN-nya. VLAN-nya 400 sama. Rankingnya 200 juga. Kita coba ping. Karena dari lampu ganjil ya. Jadi kita satu. Oke, bisa. Sekarang ke VLAN yang terakhir. Saya enable. Nah, di sini di konfigurasi mode auto. Kita melakukan negosiasi ya. Kemudian tracking juga VLAN-nya ada 300 ya. VLAN yang dibangun adalah VLAN 300. Oke, kita coba show VLAN brief ya, 300 dengan sponsor ya, dan mode akses adalah FA01. Kemudian kita coba lihat ETH summation. Nah, di sini terlihat bahwa kondisinya adalah down, tidak hidup ya, karena dia tidak melakukan negosiasi. Dia hanya menerima negosiasi. Jika tidak dia mengirimkan negosiasi, maka dia tidak menerima gitu. Dan di sini portnya adalah standalone. Portnya tidak masuk ke dalam port channel. Tidak ada negosiasi seperti kondisi port channel down. Jika kondisi port channelnya up, maka di sini akan bertanda port atau P ya, bertanda P atau port channel. Ini kondisinya down, maka ini adalah standalone, berdiri sendiri. Port channelnya tidak aktif. Oke, kita coba lihat untuk trackingnya. Trackingnya 0. Kita coba lihat cara config. Nah, di sini terdapat ya 300 saja yang di low. Di low 300 saja. Kita coba lihat di sini hanya low 300 saja. Seperti itu ya. Kita lihat di sini konfigurasinya adalah sama, VLAN 300 di low, yang lainnya tidak low. Modenya on. Kita lihat mode on dengan cara show ethernet zoom. Nah, di sini up ya. Namun protokolnya tidak diketahui karena protokolnya statik tuh ya. Dan modenya on, mode default gitu.
Merge default itu jika di dalam PAGP itu tidak ada protokol. Ya, kita ketahui di sini tidak ada protokol maka ditanda strip. Namun portnya in use. Meskipun dia tidak memiliki protokol, port channelnya digunakan gitu ya. Dan juga portnya masuk ke dalam port import channel. Oke. Sekarang kita coba lihat VLAN-nya. VLAN-nya 300 sponsor. Mode aksesnya FA01 ya. Yang lainnya terang. Coba kita lihat terangnya. Hanya mengizinkan 300 saja. Kenapa tidak muncul ya? Karena portnya di sini sudah dikonfigurasi, cuma dia down, jadi tidak terlihat di dalam. Ketika kita di show invest terang itu tidak terlihat gitu, karena dia posisinya down. Oke, kita coba ping ya, coba ping, apakah bisa? Gitu. Ini untuk genap, ini untuk ganjil. Nah, bisa ya, meskipun tadi terangnya down, tapi tetap bisa. Cuman ya speednya berkurang ya, karena tadi dari sini dia terangnya sendiri-sendiri gitu, gak bareng-bareng. Jadi di sininya itu speednya kecil. Nah kalau di sini tuh dia kenceng, nah berhasil import ya. Kalau di sini kan standalone tadi diri sendiri, channel importnya nggak berjalan gitu. Kira-kira seperti itu. Namun sebenarnya untuk variatornya juga bisa digabung gitu. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tentang port mirroring. Nah, yang pertama konfigurasinya adalah konfigurasi di sini akses VLAN ya, akses VLAN 8. VLAN digunakan VLAN mode akses untuk dari source ya, source-nya ini FA01 dan 03 itu sebagai mode akses, lalu FA02 sebagai jembatan ini mode terang gitu ya. Lalu di sini menggunakan monitor ya, dikonfigurasi monitor session 1, source-nya adalah FA01, yang kedua FA03 gitu. Ini destinasinya adalah remote VLAN 8 gitu ya, yang masuknya nanti ke sini gitu. Reflektor FA04, maka kita akan lihat pada FA04 kondisinya akan shutdown, kan dia menjadi reflektor. Jika FA02 yang jadikan reflektor, maka FA02 akan shutdown. Seperti itu. Kita coba lihat show monitoring. Nah, tipenya adalah di sini destination session. Kemudian port yang source port yang digunakan adalah FA01 dan juga FA03 13 nih ya. Dan destination RS-PAN remote-nya, remote VLAN-nya adalah VLAN 8 sesuai yang dikonfigurasi. Coba kita lihat show VLAN. Nah, VLAN 8 ya, sesuai dengan NIM. Sini mode aksesnya 01 dan 03. Jadi kita coba lihat di sini. Di VLAN yang digunakan adalah VLAN 8 sama seperti pada sebelumnya. VLAN 8 ya.
Coba lihat untuk VLAN 02 nya. Jadi runningnya adalah di sini menggunakan VLAN 8 dan ranking ya, akses VLAN 8. Nah, di sini session 1 destination interface Evanal 1 ya, destinationnya, remote-nya VLAN 8. Coba kita sesuaikan. Kita coba lihat untuk monitoringnya. Nah, monitoringnya di sini adalah Evanal 1 sebagai destination, source-nya adalah dari 8. Sini posisinya adalah remote source session. Nah, untuk port 2 sebagai terang. Sekarang kita coba ping. Nah, kita coba ping ya. Ping 8880. Oke. Kita coba di sini. Source address 81, destination 80. Oke, berhasil ya. Oke, seperti itu kira-kira untuk port mirroring. Terima kasih atas atensinya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.